lagi, siratal ladzina an'amta alaihim adalah penolakan dalam dakwah, persekusi dalam dakwah, dicurangi ketika dakwah, dicurangi ketika berjuang. Itu kenikmatan dalam dakwah. Lah kalau Anda dikasih, bersyukur pada Allah, itu jalan yang Anda minta. Maka dia bilang pada saya, saat kenapa ya kita sudah berusaha luar biasa dan sekarang hasilnya kok dicurangi dan segala macam. Ya kalau Allah belum memberikan kemenangan, itu artinya cuma satu, Allah cuma pengen menunda kemenangan supaya jadinya lebih keren, paham teman sekalian? Gitu aja. Dan Allah pengen ngasih tahu yang kedua, bagaimana caranya orang-orang yang jahat itu mati, paham teman sekalian? Tunggu aja nanti ceritanya, karena itu cerita seru, paham teman sekalian? Ibrahim ada masalah dengan Namrud. Namrud berusaha membunuh Ibrahim, kebunuh Nabi Ibrahim. Yang mati siapa? Namrud. Yang bunuh Nabi Ibrahim? Bukan. Yang bunuh siapa? Nyamuk. Bayangkan, yang bunuh siapa? Nyamuk. Fir'aun ada masalah dengan Musa. Dia pengen bunuh Musa, Musanya meninggal. Enggak. Yang mati siapa? Fir'aun. Matinya gimana? Keselak, Pak. Apa maksudnya? Jadi lihat aja ceritanya nanti gimana orang-orang itu kan ya. Nah, jadi kalau Anda merasa bahwa Anda nggak dapat fitnah, Anda salah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Anda pasti dapat, kata Allah. Kenapa? Jangan ngeluh, jangan baper. Kenapa? Yang dulu juga dapat, Mas. Lah kalau yang dulu juga dapat, masa Anda enggak sih? Katanya mau minta siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, karena mau minta jalannya para nabi yang nikmat, ya ini kenikmatan berjuang di situ. Lah maka Allah kan walaqad fatannal ladzina min qablihim. Allah memang memberikan itu pada kalian karena Allah sudah berikan pada yang lalu-lalu. Untuk apa ya Allah? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah tahu siapa yang benar-benar dan siapa yang bohongan. Paham teman sekalian? Karena yang beneran sama yang bohongan tuh adanya ketika fitnah, ada ujian, ada tes, baru ada begitu. Loh, kok supaya Allah tahu? Berarti dulunya Allah nggak tahu. Salah, bacanya begini. Bacanya adalah supaya Allah bisa ngasih tahu kepada kalian siapa yang benar-benar dan siapa yang bohongan. Sekarang kelihatan belum? Sudah kelihatan? Sudah lebih terang sekarang siapa yang bohongan dan siapa yang benar-benar. Siapa yang benar-benar cinta pada agamanya, siapa yang bohongan. Sudah kelihatan sekarang. Nah teman-teman, kalau nggak ada ujian gimana bisa tahu? Kalau nggak ada fitnah, keluar nggak orang-orang kayak begini? Nggak keluar. Orang munafik itu nggak akan bisa dibedakan dengan orang-orang mukmin kalau nggak ada ujian. Maka Allah katakan, kenapa kami kasih ini? Supaya kalian tahu siapa yang benar-benar dalam agamanya dan siapa yang bohongan, supaya Allah bisa grade kalian. Yang lulus grade-nya grade A, grade B, grade C. Yang nggak lulus siapa? Allah sudah kasih tahu semuanya. Dan Allah lanjutkan lagi, ketika Allah kasih tahu begitu, kita mungkin ngeluh, ya Allah sekarang saya ridho ya Allah, saya ridho saya dapat ujian, saya ridho saya dapat fitnah ya Allah. Ketika saya sudah beriman pada Engkau ya Allah, saya ridho saya dapat fitnah. Tapi mereka gimana yang menzolimi kami? Gimana mereka membuat kami kemudian jadi kayak begini? Gimana mereka menyakiti kami ya Allah? Gimana mereka memberikan fitnah kepada kami, yang menyakiti kami, yang menyiksa kami? Gimana? Allah katakan, tenang dalam ayat yang berikutnya. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbikuna. Lalu apakah kalian mengira mereka itu yang berbuat keburukan pada Anda, mereka menyengsarakan Anda, mereka yang nyiksa Anda, apakah kalian mengira bahwa mereka dibiarkan akan lepas begitu saja daripada kami, akan hilang daripada kemudian tangkapan kami, akan kami biarkan begitu saja? Sa'a ma yahkumun. Sangat jelek yang Anda pikirkan, sangat jelek yang Anda pikirkan. Dan kadang-kadang saya mikir begitu. Makanya ada ayat ini. Kemarin saya ketawa-ketawa sendiri, ya Allah, kenapa? Karena ayat ini berkata begini, Allah katakan, kalau gitu Anda merasa bahwa orang-orang yang kemudian Allah berikan, kemudian orang-orang yang memberikan cobaan bagi Anda, apakah mereka akan dibiarkan? Lalu Allah kata, sa'a ma yahkumun. Sangat buruk persangkaan Anda. Kenapa? Karena orang mukmin, walaupun saya insya Allah berusaha jadi orang yang beriman, tapi kadang-kadang saya punya prasangka jelek pada Allah. Ya Allah, ini ada orang mukmin, orang baik banget ya Allah. Kayak kemarin itu ya, meninggalnya Mursi, itu saya, ini orang luar biasa. Yang saya tulis dalam ingatan saya ketika dia pertama kali divonis untuk penjara itu, dia baca surat Ali Imran panjang banget dan itu menohok banget, artinya luar biasa. Dia hafiz, dia menohok banget. Itu hakimnya itu kan pucat ketika dibacain seperti itu. Itu kalau saya jadi hakim itu langsung kena stroke saya pulang dari situ. Ngeri sekali, orangnya sangat luar biasa, orangnya sangat pintar, hafal Quran, dia pejuang Islam bener-beneran, tukang dakwah luar biasa. Tapi coba, kadang-kadang kita mikir, nggak adil banget sih. Saya nunggu itu rezim yang kemudian berlaku jelek pada dia tuh matinya gimana, itu saya tunggu-tunggu dari dulu lah, tapi kok ternyata yang kemudian meninggal dia duluan. Paham nggak sih kira-kira saya? Nah di situ saya keinget ini ayatnya.
Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at, apakah kalian mengira orang-orang yang berlaku buruk pada Anda, yang menyiksa Anda? Mursi ngomong apa? 5 tahun itu dia disiksa setiap hari gara-gara perbuatan yang nggak dia lakukan. Kudeta itu terjadi pada dia, itu sudah kezoliman. Lalu kemudian bagaimana dengan penyiksaan? Tapi saya pikir yang menyiksa itu kapan matinya ya? Lalu saya keinget ayat ini, sa'amayakumun, lik, buruk sekali yang kamu tetapkan, lik, buruk sekali yang kamu persangkakan, lik. Lah kenapa? Allah sudah bilang, Allah bilang gak bakal lepas. Cuman kalian sering nyangka, kok dibiarkan ya Allah? Kapan giliran mereka ya Allah? Sedangkan orang-orang yang kemudian yang berlaku baik semua diambil satu persatu. Ini Allah katakan, tenang, Allah punya perhitungan sendiri terhadap mereka. Anda nggak usah ngitung. Lah kenapa? Karena keadilan itu ada di jalan Allah. Jadi pahami, Anda bisa jadi nggak mendapatkan keadilan di dunia. Karena kalau Anda cari keadilan di dunia, nggak dapat Anda. Contoh yang kemarin di New Zealand, nembakin orang di masjid, mecahin kepala orang pakai pistol dan seterusnya, itu ngeri nggak? Ya Allah, ngeri banget. Saya nggak ngira ada orang sesadis itu. 49 orang meninggal. Taruhlah dia sekarang sudah ditangkap, lalu ada 49 orang ngantri untuk mendapatkan keadilan. Taruhlah bukan Islam ya, taruhlah bukan Islam. Lalu kemudian apa yang paling parah diberikan pada orang sebagai hukuman? Hukuman apa yang paling parah? Hukuman mati kan? Oke, dia dimatiin. 49 orang nagih keadilan karena saudara dibunuh, orang dibunuh, mati. 1 orang pulang. Masih ada berapa orang di situ? 48 orang nagih keadilan. Gimana caranya? Dia bisa mati berapa kali? Dia bisa mati berapa kali, Pak? Adil nggak sih? Allah bilang tenang, sa'amayakumun. Kalau Anda mikir Allah nggak bakal berlaku adil buat dia, Anda salah. Apa yang Allah katakan? Coba baca dalam surat An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba, dan seterusnya. Coba lihat bagaimana di situ mereka mendapatkan siksaan terus-menerus, nggak habis-habis. Dan kadang-kadang kita mikir sadis betul, tapi kenapa? Itu adalah kata Allah di akhirnya, jazaa'u wifaqah, pantas bagi mereka. Kenapa? Karena ada orang-orang yang kejahatannya itu kalau dibunuh berkali-kali pun nggak akan bisa lepas. Nah, maksudnya yang kayak 49 ini 49 ini kan kalau Anda yang adil, dia mati 49 kali kan gitu. Tapi kan nggak, dunia ini cuma bisa mati berapa kali sih? Sekali. Tenang, Allah sudah nyiapin buat mereka. Kalau Anda kira Allah akan lepaskan mereka di dunia dan di akhirat, Anda salah. Sama yahkumun, nggak bakal. Allah akan buat perhitungan dengan mereka. Jelas sampai di sini? Allah kasih tahu, kalau Anda beriman, Anda pasti diuji. Anda terima ujian Anda karena Anda emas. Allah akan memurnikan Anda. Dan kalau Anda mengeluh dengan ujian, Anda harus tahu orang-orang hebat sebelum Anda, mereka dapat ujian dan mereka tidak pernah mengeluh pada Allah. Yang berikutnya, kalau Anda perhitungan dengan orang yang menzolimi Anda, tenang, mereka dapat gilirannya nanti. Tenang, mereka dapat ceritanya nanti. Lihat aja cerita seperti apa. Lalu kemudian Allah katakan dalam ayat yang berikutnya, dan barang siapa yang benar-benar sudah berharap pada Allah, karena mereka sudah lepas berharap pada manusia dalam ayat yang ini, fa inna ajalallahi la'atin, Allah akan menggenapi janjinya kepada Anda. Allah akan berikan janjinya pada Anda kalau Anda benar-benar berharap pada Allah. Nah, lalu di mananya yang penting yakin? Di sini letaknya. Letak yang penting yakin adalah, teman sekalian, ketika dapat ujian, justru jangan mundur, harus lebih banyak berjihad di jalan Allah. Karena kenapa? Karena keyakinan itulah yang membuat kita berbeda daripada yang lain. Contoh, pernah lihat gambar-gambar di meme di internet, yang penting yakin? Pernah lihat? Belum pernah ya? Oke. Pernah tahu ada jalan cuma 2 jalur itu kan, kiri depan belakang kan ya? Tiba-tiba di sini ada bis. Pernah lihat nggak? Jadi jalurnya begini, dua-duanya dipakai ada bis yang motong sehingga yang di sini yang berhenti. Terus tulisannya, yang penting yakin. Halangannya minggir sendiri, paham sekalian? Nah, artinya orang jahat aja untuk berbuat jahat harus yakin. Orang yang motong jalan orang lain itu kalau nggak yakin, berhasil nggak dia? Nggak. Maling itu kalau nggak yakin, itu berhasil atau tidak? Orang curang nipu kalau nggak yakin, berhasil nggak? Nggak yakin. Orang baik itu harus yakin.